4 barang yang mempermudah hidup lo. Welcome back to Tech Tech Channel. Hidup ini tuh udah ribet, dan kita tuh harusnya tidak membuat hidup ini menjadi semakin ribet. Betul? Nah, oleh karena itu, gua hari ini akan mereview 4 barang yang bisa bikin hidup lu jadi lebih efisien dan lebih mudah. Keempat produk yang akan gue review ini tuh semua dari merek Epeios. Jadi mereka banyak jual juga home appliance, dan ya ini makanya kita akan review beberapa produknya untuk ngetes oke nggak nih barang. Gue akan nge-review barang ini tuh dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dan hopefully beberapa barang ini juga bisa berguna dan bisa kalian aplikasiin di hidup kalian. Langsung aja ke barang yang pertama, yaitu adalah electric toothbrush. Ya harusnya kalian sih nggak terlalu asing banget dengan kata-kata ini. Kita akan langsung buka nih. Di dalam box ini kita udah dapet yang pertama manual book. Oke, yang keduanya kita udah dapat electric toothbrush itu sendiri. Cuman ini baru mesin ya, di atas masih bolong cuy. Dan kita juga dapat brush headnya. Nah ini untuk kepalanya atau sikat giginya lah kita katakan. Yang terakhir kita dapat USB Type-C untuk kita ngecasnya. Di sini cuma ada satu tombol doang ya, nih all in one nih. Jadi untuk nyalainnya dan untuk ngubah-ngubah mode-nya tuh dari sini. Oke, kita akan langsung cobain aja ya, kita akan langsung cobain. Jadi intinya waktu kalian masukin odol ya, taruh odol, jangan kalian langsung nyalain, tapi masukin dulu ke mulut kalian, baru kalian pencet untuk nyalain. Jadi di sini ada beberapa pilihan mode ya. Dari yang pertama clean, yaitu yang normal. Terus yang kedua ini white ya, untuk memutihkan gigi kalian. Ketiga itu sensitif, dan terakhir adalah polish. Tapi tenang aja, untuk suaranya ini menurut gue tidak mengganggu sama sekali dan cenderung kecil. Kalau misalnya udah selesai, kita tinggal taruh dan berdiriin aja, karena memang dari mereka kan bodinya udah cukup gede, jadi buat diberdiriin udah aman. Kalau lu pakai sikat gigi biasa, mana bisa. Buat ngecas juga gak perlu khawatir ya, karena lu cuman perlu ngecas 3 jam buat fullin ini toothbrush. Dan lu bisa pakai electric toothbrush ini selama 180 hari alias 6 bulan coy. Jadi dalam setahun lu cuman perlu ngecas sebanyak 2 kali. Oke, kita akan langsung lanjut yang kedua, yaitu adalah cold brew coffee maker. Oke, buat kalian pencinta kopi, good news berarti ini buat kalian. Dan harusnya alat ini sangat mempermudah kalian dalam pembuatan cold brew coffee. Ini barang juga portable banget, jadi kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana, buat traveling atau apapun, buat bawa ke kantor, itu bisa. Bodinya tuh memanjang gitu, jadi kalau buat dimasukin ke tas tuh enak lah. Dan pastinya tidak memerlukan sedikit pun kabel, itu dia mantepnya. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian ya, intinya yang kalian perlu tahu nih. Dan ini semua bisa untuk dibuka-buka juga. Kita akan langsung masukin kopinya itu ke bagian yang ada saringannya ya. Kalian bisa lihat ya, di sini ada bagian saringan. Kita masukin kopinya ke situ, lalu kita tutup setelah sudah selesai. Dan selanjutnya kita harus masukin air ya kan. Jadi waktu kalian masukin airnya itu minimal banget harus 220 ml. Kalau kurang daripada itu, mesinnya tidak akan nyala. Karena saya melakukan itu ya. Jadi pas gue coba, kenapa tidak nyala? Gitu. Pas gue baca keterangannya ternyata ya memang minimal harus 220 ml. Dan maksimalnya ada di 350 ml ya. Jadi nggak bisa kurang, nggak bisa terlalu berlebihan. Oke, kalau sudah kita tinggal masukkan lagi aja nih yang tadi kita sudah masukkan ke dalam kopi. Kita tinggal cemplungin aja. Setelah udah kita tinggal klik satu tombol ini. Ini tombol satu-satunya juga nih. Di sini juga tidak ada timer ya. Jadi kita lihat aja kalau memang semuanya prosesnya sudah selesai, ya udah nanti kita tinggal matiin. Setelah selesai ya udah kita tinggal tuang aja ke gelas kita. Gimana? Simpel kan? Yang bikin lucu menurut gue di sini juga dari segi casannya. Jadi casannya itu tuh kayak mirip-mirip casan smartwatch gitu loh. Jadi magnetik, tapi magnetiknya ini di atas. Gimana? Bikin cold brew coffee itu jadi simple dan praktis kan? Lanjut, kita ke barang yang ketiga. Barang yang ketiga itu adalah electric mop ya, dimana di sini sangat mempermudah kita untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di dalam rumah. Ya nggak di dalam rumah juga sih, dimanapun. Lo mau ngepel, lo mau nyapu ya bisa pakai alat ini. Jadi tuh alat ini tuh bikin lo yang mager buat ngepel ya, jadi nggak mager lagi buat ngepel. Kita akan langsung lihat ini dia barang-barangnya, dan barang-barang ini tuh kita perlu sedikit merakit dulu ya tiang-tiangnya sampai gagang paling atasnya. Cuman untuk masangnya gampang banget kok. Setelah udah kita pasang ya tingginya seperti ini. Untuk tiangnya di sini kita juga bisa naik turunin sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di bagian bawah ini kan masih bolong ya. Di sini ada 2 alasnya. Yang pertama ini untuk dry mopping, atau bisa dikatakan kayak buat nyapu gitu ya. Dan yang kedua ini untuk wet mopping atau untuk kita ngepel.
Ya bentukannya memang udah kayak pelan sih. Ya, jadi untuk masangnya gampang banget, kita tinggal tempelkan saja nih. Tempelkan saja ya di belakang sih, di bagian bawah ini karena mereka udah memasangkan velcro. Untuk nyalain yang perlu gue ajarin nih, cara nyalainnya di sini ada tombol power ya di bagian bawah. Pas dipencet nanti akan ada LED berwarna hijau akan menyala. Betul? Ya, betul. Setelah itu, tapi ini belum nyala guys ya. Kenapa belum nyala bang? Karena masih ada satu tombol lagi di gagang kita. Oke, di gagang kita ini masih ada satu tombol untuk kita pencet tombol powernya. Dan baru ini akan berputar dia. Yoi, gokil. Nggak sih, biasa aja sebenarnya. Ya udah, setelah itu kalian sudah bisa ngepel atau menyapu. Gue pengen kasih tahu satu hal, kalau di sini itu gagangnya itu nggak cuma buat naik turunin doang, tapi bisa juga buat turunin secara vertikal gitu loh. Sampai 90 derajat lah, sampai bawah banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen bersihin kolong-kolong, itu bisa tergapai dengan sangat baik cuy. Waktu gue coba pakai, memang ini akan lebih berat daripada sapu biasa. Iya, make sense, emang seperti itu. Tapi menurut gue dibilang berat-berat banget juga tidak. Ya, ini beratnya ada di 1,2 kilogram. Cuman kan lu kan dorong-dorong doang ya, nggak lu angkat-angkat dikati nge-gym kali. Setelah udah, kita akan coba langsung di sini untuk ngepelnya nih. Ya, buat ngepelnya, ini ada satu tombol rahasia. Nggak rahasia sih, bahkan kelihatan juga. Jadi ada satu tombol lagi di bawah tombol power yang ada di gagangnya itu untuk mengeluarkan air. Nah, sebelum kita pencet ini, kita harus isi dulu airnya. Betul? Betul. Jadi kita isi airnya itu di bagian bawah ya, ini kita tinggal buka dan kita tinggal isi air. Setelah udah terisi, nah baru nih kalian bisa pencet di yang ada tombol kayak logo air gitu. Waktu kalian pencet, jadi sistemnya dia kalau lu pencet lama, dia akan keluar terus tuh airnya. Kalau lu lepas, dia akan mati. Nah, menurut gua untuk dari segi suaranya, gua nggak bilang nggak ada suara, tetap ada suara, tapi suaranya ini tuh menurut gua nggak berisik. Jadi kalau even pun lu punya anak kecil di rumah dan lu pengen pakai ini gitu ya, waktu dia lagi tidur, tenang aja, dia nggak akan bangun cuy. Ya, mungkin di sini ya emak-emak sudah mulai ngiler nih melihatnya ya. Yang terakhir yang bikin paling ngiler adalah air fryer oven. Boom. Ini bisa dikatakan air fryer digabung dengan oven jadi satu. Cuman yang bikin unik pertama kali di sini adalah tidak ada oven yang bisa dikonekin ke aplikasi. Semuanya pasti tinggal pencet doang gitu kan, atau ya putar-putar. Tapi ini bisa pak. Keren gak tuh? Jadi ini tuh bisa dikonekin ke aplikasi ini ya. Ya, aplikasinya pastinya juga namanya Epios. Ya, nggak mungkin beda dong. Ini namanya Epios, kita tinggal download aja dan kalian tinggal konekin. Sama kayak misalnya lu mau konekin ke smart home lainnya gitu. Di oven itu sendiri pun looks-nya tuh keren banget cuy ya. Depan ini kan juga transparan, jadi kita bisa ngelihat juga makanan dari dalam dan elegan banget dari segi desain ya menurut gua. Dan untuk pencetan ini juga kita tinggal touch ya, jadi bukan berbentuk yang benar-benar tombol masuk gitu. Menu-menunya lengkap ya, dari temperatur, waktu kita bisa atur, top heating itu untuk panas di bagian atas, panas di bagian bawah kita bisa atur, rotorize ya. Semoga sebutanku bener. Itu buat muter ya. Kalau misalnya lo masak panggang ayam, bukan ayam hidup ya, ayam kayak utuh gitu, atau misalnya kentang goreng, ya ini biar muter gitu, bisa juga. Dan yang terakhir itu adalah menu ya. Jadi di sini kalian bisa pilih nih preset-preset yang udah ada. Jadi kalau misalnya lo mau masak steak, ya udah lo tinggal pilih menu yang steak. Dan ini settingannya sudah dieditin mereka. Jadi ini preset dari mereka. Jadi kalian nggak perlu setting-setting lagi. Nah menariknya, tapi kalau misalnya kalian pakai aplikasi, ini juga bisa dipencet-pencet begini. Dan ini langsung terganti di oven kalian sebegitu cepatnya. Plusnya kalau misalnya di aplikasi kita bisa bikin custom preset ya. Jadi misalnya lu mau masak apa nih, ya kan, mau masak yang aneh-aneh misalnya kan sate bekicot atau apapun itu, lu bisa bikin preset itu sendiri, temperaturnya sendiri, mau waktunya berapa lama itu sendiri, ya kalian bisa tinggal atur. Oke, untuk temperaturnya itu minimal ada di 50 derajat dan maksimal itu ada di 220 derajat. Kalau waktunya sih di sini kita bisa setting cukup lumayan lama sih, bebas sih. Dan sekarang di sini gue akan coba untuk memasak steak ya. Karena steak ini masih dingin, jadi kita perlu defrost dulu ya. Tenang aja, defrost di sini juga ada guys. Setelah sudah kita masukkan garam dan segala macamnya, habis itu baru kita masukin nih ke dalam ovennya. Nah, waktu lagi berjalannya, gue tuh cek untuk dayanya nih. Ya pasti itu juga yang bikin kalian penasaran kan. Dayanya butuh berapa bang?
Kalau di tulisan di boxnya sih gue ngeliat kemarin tuh sekitar 1.400-an. Tapi waktu gue coba ini tuh bisa up to 1.600-an ya. Jadi ini perlu di-make-sure sebelum kalian beli, listrik rumah kalian tuh cukup ya. Kalau di rumah gue ini juga kayaknya ngejegrek sih guys. Jadi pastikan listrik di rumah kalian itu cukup. Yap, di sini sudah selesai sticknya. Kita langsung bisa lihat ya hasilnya. Menurut gue untuk hasilnya ini merata banget. Dan gue jadi pede buat masak, padahal gue kagak bisa masak gitu ya. Cuma tinggal beberapa kali pencetan dan bisa dapat hasil segini sih, gue amazed dan gue puas banget sih. Yang kedua gue coba untuk menggoreng french fries ya. Menggoreng french fries sama, dan ini dia kita dapat tempatnya gitu loh, tempat yang muter gitu. Tempat ini dapat banyak juga sebenarnya, nggak cuman ini doang. Jadi kalau misalnya buat kalian masak yang ayam gitu atau buat yang lain itu ada. Oke, kita langsung setting. Ini untuk french fries juga. Untuk french fries memang jauh lebih lama ya daripada masak stick. Waktu udah selesai french fries-nya, kita bisa lihat ya. Karena entah kenapa gue selama menggoreng french fries pakai air fryer itu seringkali masakan pertama tuh pasti belum terlalu matang. Jadi gue tambahin lagi gitu waktunya. Tapi itu sekali lagi itu selera kalian pengen yang garing atau gimana french fries-nya. Dan ini dia sudah jadi. Gimana? Barang mana yang menurut kalian paling berguna untuk kalian pakai? Boleh juga tulis di kolom komen nih. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama harganya dan mungkin kalian juga pengen beli barang-barang ini, langsung aja. Nih linknya tuh gue udah taruh di description gue. Kalian tinggal klik aja dan beli ya kalau mau. Semoga dari review ini bisa membuat hidup kalian jadi tidak ribet. Bukan reviewnya sih, sebenarnya barang-barangnya sih. Kalau misalnya kalian suka sama review ini, sama channel ini, di subscribe. Kalau nggak suka, gue juga nggak maksa. Oke, semoga membantu guys.